Selamat pagi Bu, selamat siang, ya selamat malam juga kapanpun Ibu menonton. Saya akan mempresentasikan tugas ilmu gizi dari kelompok 2. Teman-teman saya yaitu ada Hisam Nuzul Fajri, saya sendiri Ignatius Bagas Saputra, ada Nathan, ada Julia. Eh, saya akan mempresentasikan bab 4. Pengertian DKBM. DKBM adalah daftar komposisi bahan makanan atau yang disebut DKBM adalah daftar yang memuat kadar gizi berbagai bahan makanan yang digunakan di Indonesia. Daftar ini memuat energi dan 11 jenis zat gizi diantaranya protein, lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, besi, vitamin A, vitamin B1, vitamin C, natrium, dan air. DKBM berisi kandungan berbagai macam zat gizi dalam 100 gram berat bersih dan per berat makanan yang dimakan. Kegunaan DKBM: 1. Untuk merencanakan hidangan makanan yang baik dan memenuhi kecukupan gizi. Untuk menerjemahkan kecukupan gizi yang dianjurkan menjadi bahan makanan. 3. Dapat digunakan untuk menilai apakah konsumsi makanan sehari-hari telah memenuhi kecukupan gizi, baik perorangan, keluarga, maupun sekelompok orang. 4. Sebagai panduan untuk mengetahui suatu bahan makanan yang berkadar zat gizi tinggi atau rendah seperti daging sapi yang mengandung protein lebih tinggi daripada daging ayam. Kelemahan DKBM. Yang pertama ada banyak bahan makanan di Indonesia belum tercantum pada DKBM. Bagian-bagian dari suatu bahan makanan tidak dibedakan kandungan zat gizi. Contohnya kangkung, bagian batang, dan daun tidak dibedakan kandungan zat gizinya. Yang ketiga, masih ada angka taksiran di dalam DKBM. Yang keempat, varietas dari suatu tanaman tidak dibedakan kandungan zat gizinya. Terus selanjutnya ada penggolongan bahan makanan dalam DKBM. Golongan 1 itu ada serealia, padi-padian, umbi, dan hasil olahannya. Yang kedua ada kacang-kacangan, biji-bijian, dan hasil olahannya. Yang ketiga daging dan hasil olahannya. Yang keempat telur. Yang kelima ikan, udang, dan hasil olahannya. Yang keenam sayuran. Yang ketujuh buah-buahan. Yang kedelapan susu dan hasil olahannya. Yang kesembilan lemak dan minyak. Yang kesepuluh serba-serbi. Tujuan penggolongan bahan makanan pada DKBM adalah untuk mempermudah melihat kadar zat gizi. Penggolongan bahan makanan dalam DKBM. Menghitung kandungan gizi bahan makanan. Contoh cara menggunakan DKBM untuk menghitung kebutuhan gizi. Daftar komposisi bahan makanan per 100 gram bahan mentah. Golongan 1. Nama bahan pangan, beras giling. Energi 360 kalori, proteinnya 6,8 gram, BDD-nya 100%. Beras giling masak, energinya 178 kalori, proteinnya 2,1 gram, BDD-nya 100%. Beras merah, energinya 359 kalori, proteinnya 7,5 gram, BDD-nya 100%. Bihun, energinya 360 kalori, proteinnya 4,7 gram, BDD-nya 100%. Biskuit, energinya 458 kalori, proteinnya 6,9 gram, BDD-nya 100%. Havermouth, energinya 390 kalori, proteinnya 14,2 gram, BDD-nya 100%. Jagung, energinya 361 kalori, proteinnya 8,7 gram, BDD-nya 100%. Kentang, energinya 83 kalori, proteinnya 2,0 gram, BDD-nya 85%. Makaroni, energinya 363 kalori, proteinnya 8,7 gram, BDD-nya 100%. Mie basah, energinya 86 kalori, proteinnya 0,6 gram, BDD-nya 100%. Roti putih, energinya 248 kalori, proteinnya 8,0 gram, BDD-nya 100%. Sagu, energinya
353 kalori, proteinnya 0,7 gram, BDD-nya 100%. Terigu, energinya 365 kalori, proteinnya 0,9 gram, BDD-nya 100%. Ubi jalar, energinya 123 kalori, proteinnya 1,8 gram, BDD-nya 86%. Selanjutnya, daftar bahan makanan penukar atau DBMP. Daftar bahan makanan penukar atau DBMP berisi daftar bahan makanan yang berada dalam suatu kelompok dan dapat saling mengganti satu sama lain karena memiliki nilai kandungan zat gizi lebih kurang sama. Penggunaan DBMP lebih mudah dan simpel untuk menghitung kandungan zat gizi yang lebih banyak dari satu bahan makanan, seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Selanjutnya, kelemahan DBMP. Kelemahan DBMP antara lain, yang pertama, bahan makanan yang sudah dikenal tidak semuanya terdaftar dalam DBMP. Yang kedua, hanya kandungan zat gizi tertentu saja yang tercantum dalam DBMP seperti energi, karbohidrat, protein, dan lemak. Sedangkan vitamin, air, mineral air tidak tertera pada DBMP, serta tidak tercantum berat bersih dan ukurannya. Yang ketiga, menggunakan ukuran rumah tangga atau URT yang tidak standar. Ini ada penggolongan bahan makanan pada DBMP. Penggolongan bahan makanan pada daftar bahan makanan penukar berdasarkan sumber zat gizi dan jenis bahan makanan adalah sebagai berikut. Golongan 1 yaitu bahan makanan sumber karbohidrat. Golongan kedua bahan makanan sumber protein hewani. Golongan ketiga bahan makanan sumber protein nabati. Golongan keempat sayuran. Golongan kelima buah-buahan. Golongan keenam susu. Golongan ketujuh minyak dan lemak. Selanjutnya yaitu ada penggolongan bahan makanan pada DBMP. Daftar makanan penukar pada golongan sayuran di atas dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut. Kelompok A, sayuran ini mengandung karoten di setiap 100 gramnya. Kelompok B, sayuran ini kurang mengandung karoten dibandingkan dengan sayuran kelompok A. Oke, sekian dari kelompok kami. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Selamat siang, selamat pagi, dan selamat sore.